Shalom saudaraku. Ya, Tuhan baik bagi kami semua ya. Ini bulan ini adalah bulan di mana tema yang harus disampaikan adalah mengenai kasih dalam keluarga, bagaimana komunikasi kasih dalam keluarga. Itu sebabnya kita sama-sama belajar. Saya yakin tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga punya kurang, punya cacat, punya ciri, punya celah. Namun baiklah kita mau belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini, sehingga setiap kita boleh melakukan bagian kita. Kita baca dalam kitab Raja-Raja pasal 4. Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Terima kasih saudaraku ya. Sebuah cerita tentang istri seorang nabi yang setelah suaminya tidak ada pulang, ternyata keluarga ini mengalami kesulitan besar. Ada beberapa topik yang hendak saya detail di sini. Yang pertama, saudara, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi bukan sembarangan, saudara. Bukan keluarga acak, bukan keluarga yang tidak kenal Tuhan, apalagi yang tidak takut Tuhan. Ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Memang dalam keluarga ya, seringkali ini yang terjadi. Karena apa? Segala sesuatu adalah tanggung jawab suami. Segala sesuatu tanggung jawab suami. Itu sebabnya mungkin aja keluarga ini mengalami kesulitan. Sehingga untuk kebutuhan makan, kebutuhan hidup harus cari pinjaman. Ngutang, saudaraku ya, ngutang dan ngutang. Akhirnya bapak ini, suami ini dipanggil pulang sama Tuhan. Ketika dipanggil pulang sama Tuhan, saudara, istri mengambil alih tanggung jawab. Ya, istri mengambil alih tanggung jawab. Dan kaget ketika dilihat, "Lu utangi kok cek wah kayak gak sanggup aku, gak mampu aku," gitu ya. Jadi yang dicerita di sini, larilah mereka ke Nabi Elisa ya. Poin-poin yang hendak saya sampaikan adalah yang pertama, keluarga takut akan Tuhan. Bukan tidak mengalami kesulitan.
Di dunia ini selalu aja ada kesulitan. Yang kita baca ini adalah kesulitan keuangan, saudaraku, kesulitan keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak kesulitan-kesulitan yang lain yang terjadi. Nah, jadi untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau Anda dalam rumah tangga, dalam keluarga Anda mengalami kesulitan, dalam tanda kutip, dalam bentuk apapun itu. Ini yang diambil contoh kesulitan keuangan. Kita nanti akan bandingkan, ini keluarga yang bersatu, ya, keluarga sehati dan sesikap. Satu hati, satu sikap. Jangan lari ke tempat lain. Jangan sana sini, jangan bingung apapun. Cari Elisa. Datang kepada Tuhan. Bisa cerita kepada Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan atau gimana. Yang jelas datang, jangan cari mbah dukun. Jangan cari rentenir. Jangan cari yang lain. Kesulitan itu selalu ada di dalam kehidupan. Bukan cuma rumah tangga, keluarga. Pribadi lepas pribadi. Kita ini semua punya kesulitan, saudaraku. Itu namanya hidup. Kitab Ayub katakan hidup ini apa sih jadi kebanggaannya? Kebanggaannya adalah kesukaran. Ayub pasal 7 ayat 1. Dan hari-harinya seperti orang upahan. Jadi setiap hari loh kita ini cari nafkah. Untuk apa? Untuk makan, untuk hidup. Jadi kelebihan kebanggaannya adalah kesukaran. Mengapa kesukaran jadi kebanggaan? Karena kalau kita bisa melampaui kesukaran, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi jangan takut ngadepi kesukaran. Enggak apa-apa, ada aja. Dan memang saudaraku, orang ya Bu ngomongmu gampang gitu ya. Ngomongmu gampang. Setiap kesukaran bagi yang ngeliat itu selalu gampang. Tapi bagi yang jalani abotnya bukan main, saudaraku ya. Abotnya bukan main. Jadi itu sebabnya istri hamba Tuhan ini lari dan menemui Elisa. Lalu Elisa bilang, "Apa yang bisa tak buat ini apa? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang..." Memang kadang-kadang tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi satu perkara yang bisa kita ambil dari cerita ini. Apa yang ada padamu? Wis ra eneng apa-apa. Belas Bu, ndak ada apa-apa. Nggak punya apa-apa, saudaraku. Seringkali orang kesulitan, kenapa kok Elisa tanya gini, saudaraku? Seringkali orang kalau mengalami kesukaran, orang-orang yang kurang cukup, duitnya dewe-dewe, duit suami dewe, duit istri dewe, saudaraku ya. Duit suami dewe, duit istri. Ya enggak apa-apa, tapi kalau dalam menghadapi kesukaran Anda punya celengan sendiri, itu untuk apa? Oh nanti kalau kesukaran besar tak keluarno, tak buat beresno. Oh kalau ada kebutuhan yang mendadak, oh itu pasti insidental, itu pasti ada. Tapi di sini Elisa tanya, masih ada apa di rumahmu? Kalau ngalami kesulitan yang besar, ojo kadek punya duit wedok, duit lanang, saudaraku ya, nyatu jadi satu, lalu diatasilah kesukaran itu. Orang lain suruh bantu ngatasi, suami sendiri ngegem duit sak pirang-pirang, gak nulungi. Loh, yang kira-kira kalau orang lain nulungi keberatan enggak? Oh tibae lho saudaraku ya, tibae. Jadi perlu dijelaskan di sini. Kalau
istri masih punya uang banyak. Lalu bilang, waduh kayaknya sukarnya kayak apa. Loh, suami kesukaran enggak bisa ngatasi. Elisa bilang, sebelum kamu butuh orang lain untuk bantu kamu, di dalam itu loh punya kerjasama yang bagus. Amin. Punya kerjasama yang bagus. Jadi poin 1 takut akan Tuhan. Poin 2 adalah ada tepo seliro kerjasama yang bagus antar sesama. Ya tapi ojo gak sulit terus pura-pura ngomong sulit ben bapak ben duwe bojoku metu ngono, bukan saudaraku ya. Nanti kalau sering-sering dibujui gitu ya dak ditono. Ingat ceritanya kaisar yang sukanya apa? Main terus ya, main majok. Lalu dibujui sama anak buahnya, musuh datang gitu. Ternyata ndak datang. Buyar main majoknya, ndak ada musuh datang. Kapan lagi? Apalagi? Kapan lagi? Sekali waktu musuh besar benar-benar datang, kaisarnya dibengoi, tetap main majok. Jadi jangan terbiasa dengan seperti itu. Mari saudaraku, Anda pingin keluarga Anda utuh? Amin. Amin. Rupanya kok menengah, jadi gak kepingin saudaraku ya. Anda ingin keluarga Anda utuh? Keluarga orang yang takut akan Tuhan itu utuh. Dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi tantangan harus bersatu. Ini apa yang harus dikerjakan? Ya, jangan dulu tarik-tarik pertolongan dari luar. Intern itu dulu, kumpulkan kekuatan. Amin. Kumpulkan kekuatan, baru cari pertolongan dari luar. Ya, jangan mengharapkan yang lain, tapi harapkan Tuhan. Tuhan itu punya cara. Kalau engkau sudah bersatu hati sungguh-sungguh, Tuhan pasti punya cara untuk mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan. Amin. Nah, jadi kasih dalam keluarga itu yang kayak apa? Yang pertama, kasih keluarga yang takut akan Tuhan. Kedua, keluarga yang saling punya pengertian, yang punya tepo seliro, gak bujuk-bujukan, gak ngetrik-ngetrikan, saudaraku. Banyak tahu yang trik-trikan? Banyak enggak kira-kira? Banyak yang ngetrik-ngetrik, saudaraku. Nah, itu campur tangan Tuhan. Kita yang batasi karena kita tidak tulus. Yang ketiga, kita lihat caranya gimana. Kamu dan anak-anakmu. Kalau misalnya bapaknya masih ada, tentu saja bapak, ibu, dan anak-anak ini harus kumpul bersama. Lalu mereka harus masuk ke kamar menuang minyak. Ini janda ini enggak punya apa-apa. Tapi ternyata masih ada satu harta karun, minyak dalam buli-buli. Memang tidak dijelaskan. Tapi kalau buli-bulinya minyak wangi itu mosok sak ember gede gini saudaraku ya. Ya enggak mungkin buli-bulinya minyak wangi ya tentu ukurannya kalau kita beli itu minyak wangi itu seberapa botolnya. Hitungnya bukan liter tapi cc. Berapa cc? Botolnya berapa cc? Artinya enggak banyak, sedikit tapi punya. Minyak ini adalah gambaran daripada urapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kalaupun dia sudah tidak punya kekayaan apa-apa yang bisa diandalkan, satu perkara yang dia punya adalah hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi minimal
Hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga itu harus ada. Rupanya ini biasanya bapaknya kalau punya kesukaran, ndak ngomong sama nyonya, ndak ngomong sama anak, ndak rembuk, ndak, diatasi dewek. Oh kurang, blonjoi kurang, utang. Blonjoi kurang, utang. Blonjoi kurang, utang lagi. Akhirnya numpuk. Saudaraku, numpuk. Jadi ini kita lihat bagaimana Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita segala sesuatu dalam keluarga itu ya kebersamaan. Amin. Ono bojo yang medit ndak? Makan kamu yang harus biaya. Kamu ya, kamu kerja buat makan. Duitku tak simpen nih. Hati-hati saudaraku. Itu bukan gambaran yang Tuhan mau. Keluarga itu adalah komunitas yang dicipta langsung oleh Tuhan. Amin. Keluarga adalah komunitas yang dicipta langsung oleh Tuhan. Dan pertama, Adam dikasih Hawa. Saya enggak cerita ini lagi, nanti panjang. Wis saben khotbah wong nikah Anda sudah dengar gitu ya. Mosok dibaleni rek wis hafal ya. Ya kan hafal. Setiap kali orang nikah ada jawab yang ya Adam dicipta supaya tidak sendiri, ada Hawa. Setelah itu diberkati ada anak-anak. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau supaya manusia itu tidak berjuang sendiri, tidak mengatasi segala sesuatu sendiri, tapi kebersamaan. Itu sebabnya orang ini ditanya setelah jawab ada minyak. Kalau tidak ada minyak celaka, saudara. Minyak urapan itu gambaran hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Hadirnya Tuhan dalam keluargamu. Itu tidak boleh asat. Semua boleh asat, semua boleh kering. Tapi hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, itu tidak boleh, tidak ada. Dunia penuh dengan kesukaran. Tapi kesukaran sebesar apapun, jangan mengecilkan peran Tuhan. Amin. Jangan mengecilkan peran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup keluarga ini sangat bermanfaat luar biasa. Ya, bermanfaat. Amin. Kalau tidak hadir, ya tidak ada gunanya. Anda bisa merasakan kalau Anda ngomong-ngomong, terus kita cerita tentang bagaimana Tuhan melawat, bagaimana Tuhan menolong. Kita cerita tentang itu lalu kita merasakan hadirat Tuhan. Anda cerita itu padahal sudah kejadian 25 tahun lalu. Tapi yang Anda ceritakan Anda bisa melelehkan air mata dan merasakan Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Kalau tidak salah saya cerita sama Yoel kemarin atau ya beberapa hari lalu. Saudara, saya ini cerita-cerita tentang ini Bu Ineke sama Bu Christine yang tahun berapa itu ya sakit tipes bareng, saudaraku. Sakitnya tipes bareng orang dua. Orang lain akan ngomong nanti saya dikit ya. Tipes bareng, waduh adikku karo-karo loro tipes, wayahe ujian. Wayanya ujian, betul masih inget ya? Masih inget ujian, gak mungkin lali ki saudaraku, sampai tuwek pekon sekalipun yang ini pasti inget. Waktunya ujian, mama saya cuma ngomong, waduh anak dua ini gak iso ujian, tipes ndak kayak sekarang ngobatinya sudah canggih saudaraku ya. Beberapa puluh tahun lalu tipes itu waduh sakit yang susah, mesti tidur, ndak boleh goyang, makanya bubur disaring gitu ya. Singkat cerita, Bu Ineke sama Bu Christine ini gak bisa ujian, bukan ndak oleh. Kalau ndak bisa ujian, apa katanya lanjutnya? Anda sekolah setengah tahun terus gak ujian, lulus?
Ya gak munggah kelas, saudaraku ya. Gak munggah kelas. Kalau saya gak munggah kelas itu biasa wong betik. Bolos, masuk, bolos lagi, masuk, wayang bayar uang sekolah, minggat gitu ya. Jadi kalau saya yang gak masuk, gak naik kelas, mungkin mamaku bilang babakno gitu, saudaraku ya, ben kapok. Tapi dua adik saya ini gak bolosan, saudaraku ya. Jadi sekolah bener-bener, waduh gak naik kelas iki, waduh gak naik kelas. Anda yang seumur saya tentu masih ingat, gak tahu tahun berapa kurikulum digeser setengah tahun. Masih ingat kurikulum geser setengah tahun. Untuk seluruh Indonesia. Goro-gorone sopo? Makanya ayat ada yang ngomong, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku memberikan Mesir, aku memberikan Ethiopia, aku memberikan bangsa-bangsa. 2 minggu lalu ini ya, saya khotbahkan untuk ganti kamu. Saudaraku, Mesir memberikan dunia ini untuk memberikan pernyataan cinta dan pembelaannya kepada orang yang dipilihnya. Itu kalau orang tidak percaya bilang GR, mosok se-Indonesia peraturan menteri, wah tidak masuk akal. Tapi benar, yang sakit, yang tidak iso munggah kelas, yang tidak iso ujian, cuma Bu Ineke sama Bu Christine. Tahun kemarin saya cerita sama Yoel, tahun kemarin pendidikan dokter gratis. Pendidikan dokter spesialis gratis. Itu Menkes Budi. Budi sopo terusannya enggak ingat. Ngasih peraturan tahun lalu. Tahun ini, saudaraku, dicabut. Saya ngomong sama Yoel, itu pasti ada anak Tuhan yang pengen masuk ke dokteran, bengok-bengok sama Tuhan minta tolong, duitnya gak ono, keluarganya mungkin miskin. Tuhan buka jalan bagi orang yang mencintai Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Betul, tahun ini lihat di peraturan pengumuman dicabut sampai DPR itu, waduh kalau mendadak dicabut gini koyo opo dan lain sebagainya. Ada banyak kejadian demi kejadian di luar nalar, saudaraku, gak masuk akal. Ini ojo ngomong GR, kok GR? Saya bukan GR, tapi saya bilang keluarga kami dicintai Tuhan. Itu sebabnya biaya sekolah setengah tahun, 1 tahun, saudaraku, gara-gara tipes. Piro kita juga pas-pasan. Mama buat kue jual, lu buat hidup. Lalu kalau gak munggah setahun kaya apa? Ndak main-main. Cara Tuhan di luar nalar memberikan pertolongan yang luar biasa. Amin. Amin, itu sebabnya andalkan Tuhan dalam setiap segi hidupmu. Dalam bukan cuma hidup pribadi, hidup keluargamu. Itu sebabnya Elisa bilang, kamu dan anak-anakmu, memang bapak wis reneng. Itu pelajaran bapak itu. Waduh, kesukaran diatasi dhewe ngutang terus, anake bojoe gak tahu dihitung. Sekarang kamu sudah kesulitan gini, kamu dan anak-anakmu. Amin. Jangan mana-mana kamar. Minta bejana. Lu saudara gengsi lu, jaluk apa? Jaluk botol kotong. Kamu di rumah punya botol kosong berapa? Mek berapa? Minta tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Minta apa yang Tuhan perintahkan. Kalau melaksanakan jangan tanggung-tanggung. Amin. Lek tanggung-tanggung rugi. Ingat ketika seorang
raja datang kepada Elisa menjelang dipanggilnya Elisa pulang. Oh tuanku, tuanku, orang Aram musuhi kita, merangi kita. Lalu Elisa bilang, tutukno tongkatmu, panahmu. Dia cuma tok, 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 pikiri raja ini. Wong musuh, ono ditangisi njaluk musuh, nyauk dimenangno dari musuh, ada musuh kok cuma disuruh mukul ini. Ditutuk ping 3. Elisa bilang, karena kamu cuma memukulkan 3 kali, maka kamu cuma menang 3 kali. Harusnya kamu nutuk sampai 7 kali, maka kamu akan nerima kemenangan terus. Satu pelajaran yang bisa ditarik sama seperti ini, saudaraku. Minta apa? Bejana kosong. Waduh, entek-entekan saudaraku. Wis isin dientekno pisan. Ya apa? Nek isin ya mek tangga kiwa mbek tengen sing wis kadung krungu gegere ditagih. Sing sejene ojo gitu saudaraku ya. Enggak, dia minta dan masuk ke dalam kamar. Jadi apa yang dikerjakan? Ibu, anak, ini anggota keluarganya tinggal 2. Masuk dalam kamar. Sehati sepikir, bukan cuma sehati sepikir, sesikap, satu sikap. Nanti kalau Anda baca seterusnya, mereka anaknya minta buli-buli, lalu mereka masuk ke dalam kamar. Elisa bilang, tuango, dituang. Yang satu ibunya nuang, anak satunya megang ngasih botol kosong, anak satunya ambil botol yang penuh, terus sampai buli-buli itu habis terisi. Semua terisi. Lu mana lagi? Sudah habis. Balik ke Elisa. Apa yang harus kami kerjakan? Jualan buat bayar utang. Pasti cukup, pasti lebih, saudaraku. Jadi bukan cuma sehati sepikir, tapi satu sikap, pengertian, kerjasama. Anda bisa bayangin ya, tuang pakai ke buli-buli, bukan ember, nuang ke buli-buli. Buli-buli itu pasti cocoknya cilik gini loh, saudaraku, namanya buli-buli. Nuang, tuangan ke ember gitu, bukan, tuang ke buli-buli. Yang satu, kerja dengan seksama, lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, jangan tanggung-tanggung. Kuta, kalau enggak kerja sama, kuta. Anda coba minum di rumah makan Paruan ya gitu, gelas gede loh, mulutnya ombo gini, disok gini. Saudaraku ya, apalagi ini buli-buli, ya mesti pecicil, hati-hati. Yang satu naruh, yang satu narik, yang satu naruh, yang satu narik. Ini sebuah kerjasama yang baik. Anak-anak dan orang tua, jangan kalau orang tua susah bondo tangan, gini saudaraku ya. Ini anak ini, kapoke bapak, ibu. Karepe dhewe gak kena tak omongi, rasakno saiki. Bukan. Tapi anak-anak harus juga punya empati. Oh, papaku susah, oh mamaku susah. Jangan nek papai susah, mamai susah diadili, dihakimi, dituduh terus. Ndak bener. Pengertian dan kerjasama yang baik, tapi dasarnya benar-benar terbuka semua. Kamu masih punya apa? Kalau salah satu anaknya punya sengkelitan, tahu sengkelit, saudara? Duit sing diplentir terus dicepitno, itu sengkelitan. Kalau itu ibu dan anak-anak, kedua anaknya, itu anaknya barangkali bukan ibunya, barangkali anaknya yang punya simpenan.
Dikeluarkan enggak ini kalau ditanya Elisa? Harus punya keterbukaan dan kerjasama yang baik. Keluarga ini, singkat cerita, saya mau masuk ke bagian kedua. Singkat cerita, takut akan Tuhan, jaga hadirat Tuhan tetap ada. Lalu keterbukaan, saling pengertian, punya sikap yang positif terhadap cara Tuhan, perintah Tuhan, dan mengerjakannya dengan seksama. Maka kesulitan model apapun, ini enggak main-main loh. Zaman dulu ditarik anaknya jadi budak. Susah aku anaknya didadekno budak. Lak cek soromen gitu ya. Sekarang apa? Onjol. Mau nagih, tangkep polisi. Dulu onjol nagih, anaknya dikekno saudaraku ya. Sekarang onjolnya berani nagih, kasar-kasar enggak? Gak wani, utang sing akeh jadi. Bener? Enggak saudaraku. Jadi ayo kita mau belajar. Amin, mau bersatu. Tuhan menciptakan Anda sekeluarga, merupakan sebuah pohon yang saling support, saling dukung, saling mengerti satu dengan yang lain untuk keberhasilan bersama. Disitulah berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Kalau enggak susah. Nah, sebaliknya, saya lanjut aja. Sebaliknya ada keluarga yang takut akan Tuhan lagi. Sangat takut akan Tuhan. Tapi pecah belah. Saya 2 minggu lalu sudah sempat ngomong Daud. Daud ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang hatinya lengket sama Tuhan. Tuhan bilang hatinya melekat kepadaku, itu sebabnya aku membuat semua langkahnya jadi berhasil. Ya. Seringkali orang lek soro akur, saudara. Betul ya? Dulur iku lek soro akur, saudaraku ya. Kita makan sak piring rasane kloloten lek dulure ra dikeki, gitu. Tapi lek wis soge kerayaan, gegeran, royoan donya, saudaraku ya. Ini Daud ini berhasil, sudah secara pribadi Daud berhasil. Tapi Anda nanti bisa periksa, saya cerita aja di 1 Samuel 13, 14 dan 15. Bagaimana Daud itu tidak bisa membawa anak-anaknya masuk ke kamar menuang minyak. Sehingga setiap gangguan, setiap tantangan itu bisa ditepis. Tapi Daud cuma sibuk sendiri. Bukan enggak punya waktu sama Tuhan. Daud punya waktu 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Mbok Yayang Pindo iku anake diajak. Yang 2 kali itu loh diajak. Saking akeh bojoe, saking akeh anake, mumet ndase lali. Makanya cuma boleh 1 istri. Baru ini saya dengar berita anak seorang hamba Tuhan besar mau pindah agama. Apa onyo? Saya bilang gitu loh. Apa onyo? Oh, di sini ndak boleh kawin loro teh. Wes aku lek nyebrang nang seberang kono katanya kawin banyak ndak apa-apa, nanti kalau mati disambut sama banyak yang cantik-cantik tuh. Mau nyebrang gara-gara mau kawin lagi. Ini Daud istrinya wake, karena istrinya banyak. Wah, Salomo lebih banyak lagi. Ini gen ini harus dipatahkan, saudaraku. Kalau gennya enggak dipatahkan bahaya. Apa yang terjadi? Absalom dalam Alkitab
Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada orang yang diceritakan oleh Alkitab cuakep bukan main. Dari telapak kaki sampai ujung rambut gak ono cacatnya, itu Absalom. 1-14 kalau tidak salah ayat 25 sekitar itu. Tidak ada cacatnya, cuakep pol. Anda bisa bayangkan kalau Absalom disebut gitu, dia punya adik. Adiknya juga cantik, namanya Tamar. Uwayu loh, Tamar itu uwayu. Itu sebabnya, saudaraku, kalau mau tahu ya, Amnon, saudara tirinya Absalom, saudara tirinya Tamar, mbok seje gitu saudara ya, itu jatuh cinta kepada yang namanya Tamar ini. Sampai raiso turu, sampai sakit. Nanti baca dewe aja di rumah. Singkat cerita, Tamar ini diperkosa. Bukan oleh orang lain. Diperkosa oleh kakaknya sendiri. Kakak tiri. Nangislah gadis ini. Dia hilang harga dirinya hilang. Anda bisa bayangkan ya, kecewanya, sakitnya kaya apa. Ini dalam keluarga dulur, saudaraku ya. Dulur sejebu podo bapake. Sampai anak ini bilang, kamu jangan berbuat yang gini, di mana mukaku tak taruh. Ini nanti di depan orang Israel lagu ini jadi apa? Kamu juga jadi aib ini dalam keluarga. Mbok ya ojo, kamu ngomong sama papa aja, nanti papa pasti kasihkan aku ke kamu. Wah, enggak kena saudaraku, kadung kesengsem. Iblis kalau ngedu satu keluarga, caranya macem-macem, hati-hati. Yo cinta, cinta asmara lagi, yo duit, ya apa saja, kadang kesukaran, kadang kelebihan. Itu luar biasa caranya iblis. Piawai iblis itu. Akhirnya yang namanya Absalom, kakak kandungnya Tamar. Kamu diperkosa ya? Wes, tinggal rumahku. Oh no, saudaraku. Suruh tinggal rumahnya. Anda tahu kalau Anda baca. Dia marah, dia tak nyopo, tak ngomong yang baik, tak ngomong yang buruk. Pokoknya gak nyopo sama Amnon ini. Mari Amnon radi sopo, sampai Daud itu juga sudah lupa kejadian itu. Daud marah, tapi sampai sudah lupa. 2 tahun kemudian yang namanya Absalom ngadakan pesta penguntingan bulu domba. Dia minta anak-anak raja datang semua. Dia minta izin kepada bapaknya. Daud bilang, kalau semua datang nanti istana jadi kosong. Nggak bisa. Lalu dia nyebut, kalau gitu Amnon aja harus datang. Loh Daud loh, pinter toh. Sembarang cepet nangkep. Iki lho ra kroso. Amnon aja suruh datang. Sungguh, singkat cerita Amnon dibunuh di pengguntingan bulu domba. Berita ini sampai ke Daud, Daud nangis, Daud marah lagi sama Absalom. Minggatlah dia ke rumah keluarga ibunya di Gesur. 2 tahun dia di sana. Ini 2 tahun nunggu, 3 tahun dia di Gesur. Kemudian Yoab mengusulkan, akhirnya singkat cerita dia kembali. Daud bilang, jangan pernah ngadep aku lagi. Ditunggu lagi 2 tahun. Dia bilang, lapo aku disuruh balik kalau aku tidak boleh ngadep bapak. Saudaraku, apa yang dikerjakan? Ini Absalom ini bukan cuma dendam kepada Amnon. Ternyata Absalom ini juga dendam kepada Daud. Karena Daud tidak memberikan pelajaran kepada Amnon. Daud tidak mendidik Amnon. Daud tidak marahi Amnon. Yang namanya Absalom dendam.
Itu sebabnya setiap hari dia pergi ke pinggir gerbang kota. Apa yang dikerjakan? Dia cerita sama orang-orang yang akan ngadep raja untuk ngadukan persoalan. Kalau saja aku yang jadi hakim, aku akan bela persoalanmu. Terus sampai hati rakyat semua terpikat kepada yang namanya Absalom ini. Terjadilah pemberontakan. Daud dikudeta oleh anaknya sendiri. Saudaraku, ini keluarga takut akan Tuhan? Amin, betul. Daud ini orang yang takut akan Tuhan, kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Hati-hati. Bukan cuma sendiri membawa diri, tapi buntutmu, tanggung jawabmu, kanan kirimu itu ada di atas pundakmu juga. Daud bisa takut akan Tuhan, Daud bisa melakukan yang baik, tapi Daud tidak bisa membawa anak-anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Daud tidak memberikan ajaran, Daud tidak memberikan didikan. Itu sebabnya keluarganya Daud ambyar. Ambyar, saudaraku ya. Saya maju, ini waktunya sudah ada apa-apa, saudaraku ya. Saya masuk lagi dalam sana. Adam Hawa dicipta Daud, dicipta Tuhan, jadi keluarga yang baik-baik. Sampai ke Adam mengkhianati, lalu turun sampai orang pilihan Tuhan Abraham. Abraham turun sampai ke Yakub, Israel. Israel adalah orang pilihan Tuhan. Anda masih ingat siapa anak sulung Israel? Halo, siapa anak sulungnya Israel? Semua ingat Ruben pasti. Ruben yang tempo hari pernah bantu kita main organ. Itu sudah dipanggil Tuhan, bukan Ruben anaknya Yakub, saudaraku ya. Ruben pemain organ yang pernah bantu kita tidak lama, beberapa kali. Ketika kita ditutup gereja itu, Ruben ini bantu main organ, pemain musik tunggal di sini. Sudah dipanggil pulang. Tapi Anda ingat ketika Yakub hendak pulang ke rumah bapak, Yakub panggil Yusuf dan Yakub panggil anaknya Yusuf untuk diberkati. Siapa namanya anaknya Yusuf? Ada dua yang diberkati Yakub, Manasye dan Efraim. Manasye itu yang besar, Efraim itu yang kecil. Tapi pada saat pemberkatan, memberkati anaknya Yusuf ini, Israel itu tangannya gini. Yusuf taruh Efraim, Manasye, Manasye ditaruh di tangan kanannya Yakub. Tapi Yakub menyilangkan gini. Jadi yang dijadikan anak sulung adalah Efraim. Ruben sudah mengkhianati bapaknya. Itu sebabnya kesulungan Ruben dibuang. Dan yang namanya Efraim yang paling bungsu anaknya Yusuf itu adalah cucunya Yakub, diangkat jadi anak dan jadi anak sulung. Ini tidak nutut, saudaraku, saya mau ngomong. Efraim, dibaca aja satu. Anak sulungku, ya. Ini Hosea 10 ayat 11 sama 4 ayat 16 sampai 18. Hosea 10 ayat 11. Hosea 10 ayat yang ke-11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Ya, ini dulu ya. Efraim dahulu
asalnya Efraim itu anak lembu yang terlatih, jempolan, saudaraku ya, suka mengirik. Aku menyayangi tengkuknya, tengkuk itu tempat naruh kuk, ketaatannya, sungguh kerjanya. Aku ini ngasih jempol, Efraim jempolan istilahnya. Ayo terus ayat Fatsal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Ya, Efraim asalnya jempolan, orang yang taat, orang yang kerja sungguh-sungguh. Pokoknya aku mencintai tengkuknya itu loh, elok. Anda bisa bayangkan ya, tengkuk yang elok. Lalu di Fatsal ini di Hosea 4 katakan, tapi yang elok dulu, yang tengkuknya bagus dulu, yang jempolan dulu, sudah menyerahkan diri kepada persundalan. Mereka cari berhala, mereka melakukan yang jahat sampai jahatnya tidak karuan. Itu sebabnya Tuhan menghajar Efraim. Diajar orang yang kukasihi, itu 2 minggu lalu saya kata, itu kutegur. Orang yang anak yang kukasih, anak yang sungguhan, bukan anak gampangan, itu pasti kudidik. Ayub katakan, Ayub setelah menerima didikan, betapa bahagianya orang yang kau didik Tuhan. Didikan Tuhan itu bagus, elok, dan untuk kebaikan. Baca Yeremia 31 ayat 18. Yeremia 31 ayat yang ke-18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ya, telah kudengar sungguh-sungguh. Apa? Efraim meratap. Terus. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sampai diajar, sampai mengeluh, sampai mengaduh, sudah tidak tahan lagi. Efraim ingat Tuhan itu baik, Tuhan itu yang bisa menolong. Itu sebabnya mengeluhlah dia, dan dia kembali. Bawa aku kembali Tuhan. Ternyata di luar soro, ternyata persundalan soro, ternyata berhala soro. Bawa aku balik Tuhan. Ada ayat yang lain katakan, ayo Yeremia Fatsal 31 ayat 3 dan 4. Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Ayat 9. Akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Ya, ayat yang ke-9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Efraim anak sulung. Ruben gugur, Efraim jadi anak sulung. Dikatakan Efraimnya menangis, datang dengan menangis. Aku udah menerima dia dengan penghiburan yang luar biasa. Ya, ayat 20-nya tolong lompat aja. Ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia,
tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali Tuhan bilang, setiap kali aku menghardik dia, setiap kali aku menghajar dia, aku tidak berhenti terkenang-kenang akan dia. Terkenang akan apanya? Diajar, aduh gitu saya, digepok lagi, dijewet lagi, kapok misalnya. Setiap kali disakiti Israel, didikan. Yang didik itu yang sakit, saudaraku ya. Anda tahu ketika Tuhan memberikan didikan kepada kita, ini Tuhan memberikan ketauladanan, sebuah contoh. Yang anak yang disayangi sekalipun, kalau dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dia harus dididik. Tapi harus diingat, dia yang mendidik, dia yang memukul, tapi dia juga yang membeban. Anda tahu ketika Anda mengalami kesukaran, jangan enak-enak terus, enak-enak lali. Kayak Daud enak lali, saudaraku. Itu sebabnya kalau ndak enak eling, tapi enak ndak enak tetap harus punya persediaan minyak dalam rumah. Amin. Artinya dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan baik dan kurang baik, minyak itu harus ada. Apa yang kamu punya? Minyak dalam buli-buli itu harus ada. Hadirnya Tuhan dalam hidupmu tidak boleh sirna, tidak boleh kurang, harus kuat hadirat Tuhan dalam hidupmu. Itu yang akan membawa kita pada satu penyelesaian, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Karena ini ayat 20 tadi, setiap kali hajaran, setiap kali hardikan, setiap kali didikan itu diberikan, Tuhan yang terkenang-kenang. Kasihnya besar atas kita. Kita yang sudah diusir keluar karena pemberontakan Adam Hawa. Seperti Tuhan kehilangan anaknya, Tuhan kehilangan kekasihnya. Itu sebabnya terkenang-kenanglah Allah Bapa kepada kita, dan diberikanlah Yesus Kristus Putra yang tunggal sebagai buah sulung yang datang ke dalam dunia ini, supaya kita ini kembali kepada Bapa dalam kasih, dalam anugerah, dalam pertolongan Bapa. Ojo gondokan ya, amin. Ada yang lagi gondok sama Tuhan, rame banter, enggak gitu. Ya, beneran untuk gini. Sejoknya gereja rek, sejoknya gereja. Bosen, pancetai. Anda hilang, Tuhan terkenang-kenang. Anda lupa, Tuhan ingat. Si bungsu makin jauh, Bapak makin ingat. Hatinya seperti ditarik, jiwanya seperti ditarik. Itu sebabnya ketika bungsu datang, Bapak sudah duduk di depan pintu gini. Lihat, dari jauh bungsu yang babung sudah basin. Orang lain ndak kenal, iki jeraganku sing bungsu biyen pegawai lain ndak kenal, tapi karena cintanya, karena getaran kasih Bapak kepada anaknya, maka Bapak selagi bungsu jauh, Bapak lari mendapatkannya. Basin dipeluk. Ini kalau Anda baca sempat di rumah nanti 1 Samuel 2 Samuel 14, 13, 14, 15. Daud itu ngamuk sama Absalom, mengkhianati dan lain sebagainya. Tapi ketika Absalom diasingkan 2 tahun tidak oleh nemui dia. Terus Absalom bilang, wes aku tak minggat lagi aja. Mosok aku disuruh balik ke dekat istana gini tapi tidak boleh ngadep. Yoab dipanggil sama Absalom, suruh ngusulkan kepada Daud. Saudara tahu, Yoab ngomong sama Daud, Absalom minta ketemu. Percuma di sini kalau kamu tidak boleh ngadep. Ya wes suruh ngadep. Omongnya ya wes suruh ngadep.
Yuk, Absalom datang kepada Daud dan dia sujud. Diangkat sama Daud, lalu dipeluk dan dicium. Pengkhianat ini, pengkhianat, pembunuh saudaranya ini, pendendam ini, pemarah ini, dirindukan oleh bapaknya. Dan bapaknya peluk cium dia dengan harapan jangan berbuat dosa